Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Khairunisa dari kelas C4 PJJ PAI. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Penggunaan Media Sosial sebagai Sumber Belajar Agama dan Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam membimbing pemahaman keagamaan peserta didik. Perkembangan teknologi saat ini telah membawa pengaruh besar bagi kehidupan masyarakat, termasuk dalam dunia pendidikan. Saat ini, peserta didik tidak hanya memperoleh pembelajaran dari guru dan dari buku pelajaran, tetapi juga dari berbagai platform media sosial seperti TikTok, Instagram, YouTube, atau bahkan dari Google. Media sosial yang awalnya lebih banyak digunakan untuk sarana hiburan, kini menjadi salah satu sumber informasi dan pembelajaran, termasuk pembelajaran agama. Akibatnya, media sosial kini memiliki peran yang semakin besar dalam membentuk pemahaman keagamaan peserta didik. Fenomena ini terjadi karena tingginya penggunaan internet dan media sosial di Indonesia. Menurut survei APJII tahun 2024, penggunaan internet di Indonesia mencapai 221,56 juta jiwa atau sekitar 79,5% dari total penduduk di Indonesia. Selain itu, data We Are Social tahun 2024 juga menunjukkan bahwa Indonesia memiliki lebih dari 124 juta pengguna aktif di TikTok. Dari data-data tersebut, dapat kita simpulkan bahwa media sosial kini telah menjadi hal yang penting dalam kehidupan masyarakat, terutama pada generasi muda. Oleh karena itu, peserta didik semakin sering memperoleh informasi keagamaan dari platform media sosial. Meskipun media sosial menjadi sarana yang memudahkan kita dalam memperoleh informasi, termasuk informasi keagamaan, tetapi kita juga tidak dapat menutup mata bahwa ada beberapa permasalahan yang perlu kita perhatikan. Tidak semua informasi yang ada di media sosial itu memiliki sumber yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika peserta didik menerima informasi tersebut tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu, maka dapat terjadi kesalahpahaman dalam memahami ajaran agama. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan literasi digital yang baik serta peran guru pendidikan agama Islam dalam membimbing peserta didik dalam memahami dan memverifikasi data yang mereka terima dari media sosial. Penelitian ini didukung oleh beberapa penelitian terdahulu. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Wahyudin tahun 2025 yang menunjukkan bahwa media sosial mempermudah akses kita untuk memperoleh informasi keagamaan. Namun, di saat yang sama juga dapat berpotensi menimbulkan disinformasi. Yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Rizkia dan Sohib tahun 2024 yang mana ditemukan bahwa media sosial dapat dimanfaatkan menjadi media pembelajaran pendidikan agama Islam. Penelitian yang ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Salsabila dan rekan-rekan pada tahun 2023 yang menjelaskan bahwa media sosial membantu proses pembelajaran agama secara lebih fleksibel. Meskipun demikian, penelitian yang secara khusus membahas tentang penggunaan media sosial sebagai sumber belajar agama oleh peserta didik dan peran guru pendidikan agama Islam dalam membimbing mereka masih sangat terbatas. Kesenjangan inilah yang menjadi fokus saya dalam penelitian ini. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peserta didik dapat memanfaatkan media sosial sebagai sumber belajar agama, bagaimana pemahaman keagamaan yang diperoleh peserta didik melalui media sosial, serta bagaimana peran guru pendidikan agama Islam dalam membimbing peserta didik dalam menyikapi informasi keagamaan yang mereka temukan di media sosial.
Penelitian ini menggunakan 3 teori utama. Yang pertama adalah teori literasi digital dari Paul Bioster yang digunakan untuk memahami kemampuan peserta didik dalam mengakses, mengevaluasi, dan menggunakan informasi digital. Yang kedua adalah social learning theory dari Albert Bandura yang menjelaskan bahwa seseorang dapat belajar melalui proses mengamati lingkungan sekitarnya, termasuk dalam bermedia sosial. Dan yang ketiga adalah uses and gratifications theory dari Elihu Katz yang menjelaskan bahwa setiap individu menggunakan media sosial untuk memenuhi kebutuhan mereka masing-masing, termasuk kebutuhan dalam memperoleh pembelajaran atau informasi keagamaan. Kerangka pikir penelitian ini menunjukkan bahwa sosial media menjadi salah satu sumber belajar agama yang digunakan peserta didik untuk memperoleh berbagai informasi keagamaan. Informasi yang diterima berkontribusi dalam membentuk pemahaman keagamaan peserta didik. Dalam proses inilah, guru pendidikan agama Islam berperan sebagai pembimbing yang membantu peserta didik untuk meningkatkan literasi digital serta memverifikasi informasi keagamaan yang diperoleh dari media sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Subjek penelitian terdiri atas peserta didik dan guru pendidikan agama Islam yang dipilih menggunakan teknik purpose sampling. Data penelitian akan diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya, data akan dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sebagai penutup, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai penggunaan media sosial sebagai sumber belajar agama oleh peserta didik, serta peran guru pendidikan agama Islam dalam membimbing peserta didik menyikapi informasi keagamaan secara kritis dan bertanggung jawab. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengembangan pembelajaran pendidikan agama Islam di era digital. Demikian presentasi proposal penelitian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.